Gempuran kian bertubi-tubi sejak pasukan penjajah Zionis mengakhiri gencatan senjata. Rudal Zionis Israel meluluh lantakan rumah warga sipil pasca Hari Raya Idul Fitri. Sasaran yang dituju Zionis Israel adalah perempuan dan anak-anak. Untuk mengetahui kondisi terkini kita akan bergabung dengan relawan kemanusiaan Ade Andrian. Ade, assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana saluran bantuan kemanusiaan di sana sekarang ini, Ade? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gajah, Mas Rizky. Ya, saat ini di Gaza sendiri, khususnya di Gaza bagian utara, serangan masih terus terjadi sampai dengan malam hari ini. Kalau yang sebelumnya itu di Rumah Sakit Indonesia masih terus berdatangan korban-korban syahid. Di tanggal 6 itu kita mendapati dua serangan, di mana serangan itu terjadi pada siang hari. Di serangan pertama itu menyebabkan dua orang syahid, dan di serangan kedua itu menyebabkan empat orang syahid. Dan yang membuat kita relawan medis dari Indonesia sangat sedih adalah salah satu korban pada tanggal 7 itu adalah staf ataupun relawan yang bertugas di emergency room Rumah Sakit Indonesia. Beliau syahid pada saat akan datang ke Rumah Sakit Indonesia. Seperti itu. Mas Ade, mungkin bisa dijelaskan bagaimana untuk konsumsi bagi warga Palestina di sana karena kami mengetahui kondisi yang kian parah ini membuat mereka kelaparan. Ya, pada saat ini memang bantuan dari luar itu masih belum bisa masuk ke Gaza. Nah, saat ini memang warga sangat membutuhkan pangan karena sudah banyak kami melihat kelaparan yang dirasakan oleh masyarakat Gaza. Tidak hanya masyarakat, di lingkungan kami sendiri di Rumah Sakit Indonesia itu bahan pokok itu ataupun bahan makanan itu sudah sangat tipis. Bahkan beberapa saat yang lalu itu sempat memang tidak ada konsumsi bahan makanan seperti itu. Sehingga kita dari tim Mercy juga menyalurkan bantuan makanan untuk staf di rumah sakit dan juga pasien yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Jadi kita mencari beberapa toko kecil yang masih memiliki stok bahan makanan dan juga bahan pokoknya, di mana yang nantinya itu bisa kita distribusikan setidaknya untuk staf dan juga pasien yang berada di Rumah Sakit Indonesia. Dan kalau untuk di wilayah sekitar Rumah Sakit Indonesia, masyarakat yang berada di pengungsian seperti itu, mereka bertahan itu dengan bahan pokok yang tersedia, yang mereka kumpulkan dari jauh hari, yang memang masih ada seperti itu. Dan memang itu jumlahnya sudah sangat sedikit. Saat ini juga harga pokok untuk di Gaza sendiri itu sudah sangat mahal sekali. Bisa puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat harganya kalaupun ada di pasaran saat ini. Seperti itu. Mas Ade, Anda sendiri mengatakan bahwa Anda dari relawan Mercy juga mengalami kekurangan pangan. Bagaimana upaya tim Mercy untuk internal bertahan, kemudian untuk warga Gaza sekitar bagaimana upaya lain seperti terus melakukan pembelanjaan meskipun harga makanan sangat mahal, Mas Ade? Ya, saat ini memang kita juga selain mencari toko-toko yang kecil seperti itu, di beberapa toko yang besar kita memang sudah memesan. Jikalau ada memang barang bahan pokok itu masuk, kita untuk diberikan kepada kita seperti itu. Nah, untuk ke rumah sakit sendiri, kalau 3 hari yang lalu itu tanggal 5, 6, dan 7 kita distribusikan memang sudah dalam makanan langsung konsumsi, hubes seperti itu. Nah, kalau untuk berikutnya kemungkinan tim akan melanjutkan dengan penyediaan bahan-bahan pokok seperti itu. Mas Ade, ini kan penyerangan yang dilakukan oleh Zionis terlebih menyasar kepada perempuan dan anak-anak. Lantas bagaimana, apakah ada penjelasan terkait titik-titik tertentu mengapa serangan menyasar ke mereka? Ya, kalau saat ini yang kami lihat sendiri itu memang sasarannya itu kalau untuk di wilayah Gaza Utara sendiri itu sangat random ya seperti itu. Nah, jadi memang saat ini di Gaza Utara
tidak terlalu banyak korban. Kenapa tidak terlalu banyak korban? Karena kalau di Gaza sendiri itu memang pada saat akan terjadi serangan itu sudah ada pemberitahuan zona-zona mana saja yang menjadi zona merah seperti itu. Nah, jadi kalau Gaza Utara itu sendiri memang wilayahnya itu ada di Beit Lahia, Beit Hanun dan juga Jabalia. Nah, pada saat ini di Beit Lahia dan di Beit Hanun itu memang relatif sudah kosong seperti itu. Masyarakatnya sudah banyak yang mengungsi ke Gaza City dan ke daerah seputaran Jabalia. Nah, jadi memang untuk serangan itu sendiri memang random sekali dan menyasar memang lebih tepatnya itu di daerah-daerah kerumunan seperti itu. Nah, yang menjadi daerah kerumunan itu biasanya kenapa banyak anak-anak dan wanita yang menjadi korbannya, yang sepengetahuan kami di Gaza Utara itu terkadang memang kalau anak-anak itu sedang bermain seperti itu, dan kalau misalnya wanita itu sedang melakukan aktivitas pada saat sore hari, bisa berkumpul pada saat pembagian bahan-bahan pokok makanan seperti itu. Baik, terima kasih laporan langsung Ade Andrian, relawan Mercy yang berada di Gaza. Hati-hati dalam bertugas, doa kami selalu untuk Anda dan saudara kami di Palestina. Terima kasih. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih.